Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Ahmad Idris Tayo dalam acara podcast SMA Negeri 1 Blora. Nah, di sini sekarang saya nggak sendiri sih, bersama dengan Ibu Dini Astari selaku wakil keseluruhan dan juga Mbak Widiani Harista selaku ketua OSIS dan bintang tamu juga yang baru ini Gandis Ayuning P. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas sosialisasi tentang HUT SMA Negeri 1 Blora yang ke-64. Kita akan ngobrolin serba-serbi SMA Negeri 1 Blora, berkaitan dengan persiapannya bagaimana, acaranya nanti itu akan dibahas dalam bentuk apa, dan nanti kalian itu bisa tahu sih event-event ini pasti sangat luar biasa karena ini juga berkaitan dengan P5, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kaitannya ini kita mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik hidup rukun dalam kebinekaan. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan kegiatan HUT SMA Negeri 1 Blora ini sih. Apa saja sih nanti kegiatannya, kita akan langsung bincang-bincang pada ahlinya nih. Ada Ibu Dini Astari. Bagaimana Bu? Sudah siap menjelaskan? Oke, silahkan. Waktu untuk Bu Dini. Terima kasih Pak Idris. Selamat siang juga anak-anak cantik. Selamat siang Bu. Ini Mbak Widiani sama Mbak Gandis ya. Iya. Ini jadi nanti akan paling repot ketika di HUT SMA 1 Blora. Jadi begini Pak Idris, kita ini memperingati kedepannya nanti bulan ini ya, jadi mulai bulan ini sampai awal Oktober kita akan memperingati hari ulang tahun ya, ulang tahun SMA Negeri 1 Blora yang ke-64. Ya, jadi lahirnya itu tanggal 1 Oktober tahun 1959. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya. Betul. Pasti ada upacara ya. Pancasila Sakti dengan SMA Negeri 1 Blora gemilang saja. Jadi ini sebenarnya adalah rutin ya. Jadi setiap tahun acara tahunan yang membuat kita menjadikan SMA 1 Blora itu menjadi bangga yang menjadi memiliki sekolah ini begitu. Untuk memiliki sekolah, merasa memiliki sekolah ini sebenarnya merupakan salah satu tujuan dari diselenggarakannya acara dan kegiatan ini. Nah, kebetulan kita kan sekolah penggerak nih ya. Sekolah penggerak. Nah, dan dari sekolah penggerak itu kita memang salah satunya adalah membuat sekolah ini ya moncer begitu ya. Jadi gemilang ya kalau istilah kita gemilang. Meningkatkan kreativitas anak juga itu bisa. Sekalian juga ada P5 ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Idris mengenai P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan kita juga mengambil temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari sinilah nanti kita akan melihat bagaimana kreativitas anak-anak nih ya. Anak-anak. Gak sabar saya Bu. Iya. Pasti luar biasa. Kreativitas yang luar biasa. Kita tahu teman-teman kalian itu ya luar biasa kalau sudah mengeluarkan segala jurus kreativitasnya luar biasa ya. Jadi sampai segitunya all out ya. Jadi all out sekali anak-anak itu. Jadi menjadi tempat kita untuk bisa mengeluarkan segala kemampuan dari sekolah, terutama untuk anak-anakku semua ya. Jadi ini salah satu apresiasi dari sekolah untuk mewadahi kreativitas anak-anak semua. Nah, kalau untuk teknisnya Pak Idris, tadi ini yang paling jelas nih ya. Nanti biar dijelaskan sama Mbak Widiani sama Mbak Gandis ya. Seperti itu Pak Idris. Nah, saya juga sebenarnya nggak sabar ini Bu melihat kreativitas anak itu seperti apakah seperti tahun lalu, apakah lebih megah lagi gitu. Karena di SMA 1 Blora itu kebiasaannya ya, meskipun acaranya itu inginnya itu yang sederhana, tapi anak itu selalu all out itu, luar biasa itu. Sampai membuat kagum. Wah, ini ternyata meskipun banyak dengan ketentuan yang pasti di atas sekolah ya Bu ya, itu menggunakan pembuatan maskot dan juga kostumnya itu dari bahan limbah, tapi bisa menjadi sangat luar biasa itu.
Nah, itu termasuk wadah sebagai anak-anak yang kinestetik ya Bu ya. Iya, betul. Memiliki kreativitas yang bagus, kemudian imajinasi yang bagus juga itu. Nah, kira-kira Mbak Gandis dan Mbak Widiani untuk kegiatan-kegiatan ini bagaimana sih itu mau dimulai bagaimana sih tahapannya silakan. Nah, untuk tahapannya ini itu nanti kita akan 3 hari pelaksanaannya nih Pak. Jadi nggak cuma sehari doang. Jadi pastinya ini seru banget ya HUT SMA Negeri 1 Blora ke-64 ini. Nah, untuk hari pertamanya itu nanti akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2023. Itu bertepatan pada hari Jumat. Nah, untuk pelaksanaannya itu nanti kita hari Jumat akan mengadakan lomba baca puisi dan lomba pidato. Wah, pasti kebinekaan ya? Iya. Jadi dalam pidatonya nanti itu mengenai toleransi antar keberagaman di Indonesia. Jadi kita bisa mengajarkan teman-teman kita bagaimana toleransi antar sesama manusia, baik itu yang berbeda agama dan berbeda rasnya, sukunya. Iya. Kan di SMA 1 kan ada penganut agama lain ya. Islam ada, Kristen, Katolik, Hindu, bahkan Konghucu juga ada ya. Ada. Serta dari suku lain kan ada. Anak baru itu ada yang dari Sumatera itu. Sekelas saya ada yang dari Kalimantan. Oh iya, siapa namanya? Lupa saya. Jonathan. Oh, Jonathan ya itu. Jadi biar tercipta kerukunan antara umat beragama dan juga antar suku di Indonesia gitu ya. Iya, benar-benar Pak. Nah, terus untuk hari keduanya itu bertepatan pada 2 Oktober 2023 dan bertepatan pada hari Senin. Jadi untuk kegiatannya kita akan upacara Hari Kesaktian Pancasila terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan make wish bersama-sama. Kita akan berkumpul, kita nanti akan menerbangkan balon dan menerbangkan burung. Wah, make wish. Wishnya Mbak Gandis sendiri itu apa? Harapannya Mbak Gandis untuk SMA 1 Blora ini? Semoga ya SMA 1 Blora ini menjadi sekolah unggulan ya tentunya di Kabupaten Blora ini, dan SMA Negeri 1 Blora ini dapat meraih prestasi sehingga dapat menginspirasi para siswa-siswi di sekolah sekitar selain SMA. Kalau saya tidak hanya di Blora, harus di harus nasional, bahkan sampai internasional juga. Iya, wajib dong. Kan sudah ada alumni kita yang sudah go internasional ya Bu. Iya. Yang kuliah di luar negeri ya Bu. Iya. Dapat LPDP itu. Oh iya, LPDP juga tuh. Yang itunya Gandis itu ya yang seamin tapi tak seiman itu juga kan. Siapa ya Pak? Kita juga mendapatkan beasiswa di luar negeri. Iya. Kalau Mbak Widiani sendiri harapannya kepada SMA 1 Blora? Tentunya untuk SMA Negeri 1 Blora di tahun yang ke-64-nya ini semoga bisa menjadi semakin gemilang dan siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Blora ini bisa membangun karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Jadi nggak cuma berprestasi secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Akhlakul karimah. Ya, amin. Saya sangat terharu sekali dengan harapan Mbak Widiani ini. Selanjutnya bagaimana Mbak Gandis? Nah, untuk hari ketiga, hari kedua aja baru itu make wish loh. Oh iya, untuk hari kedua nanti setelah make wish kita akan jalan sehat nih Pak. Sekalian kita akan kampanye sadar lingkungan. Jadi tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita hanya jalan sehat saja nih sambil kampanye juga itu ada kampanye juga kalau nggak salah. Kampanye olah limbah. Olah limbah gitu. Kalau yang sekarang? Untuk sekarang ini kita mengajak untuk masyarakat sekitar juga bisa untuk sadar akan lingkungan, sadar pentingnya olah limbah itu penting banget nih buat di bumi ini. Sama itu kampanye Adiwiyata. Iya, benar banget. Adiwiyata tuh. Sekolah kita kan sekolah Adiwiyata. Iya. Menuju sekolah di provinsi ya ini. Oh, nasional Bu. Iya. Nah, itu bagaimana Bu Dini untuk poster-poster yang akan dikampanyekan itu bagaimana Bu Dini? Iya, nanti diharapkan anak-anak itu membuat poster-poster alat-alat ya perlengkapan untuk kampanye itu diharapkan dari limbah. Ya, limbah. Jadi no plastiknya itu plastik untuk limbahnya ya. Jadi tidak beli gitu. Bukan cetak banner ya? Iya, bukan cetak banner ya. Catat ya ini. Nggak boleh ya itu. Oke, seperti itu. Jadi nanti sepanjang jalan kita mungkin ada gel-gelnya mengajak masyarakat untuk
melakukan penghijauan dan sebagainya. Itu dilombakan loh Pak Oh iya. Idris itu. Oke. Lomba lainnya lagi apa Mbak Gandis hari ketiganya? Untuk hari ketiga ini bisa dibilang puncak acaranya Wow. nih Pak. Nah, untuk hari ketiga ini pastinya seru banget. Berbeda dengan hari pertama dan hari kedua. Nah, jadi hari ketiganya itu kita akan melaksanakan lomba maskot dan gebiar seni. Jadi di lomba maskot dan gebiar seni itu kita bisa melihat kreativitas dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Blora dalam mengolah limbah. Dan temanya itu anak-anak menampilkan dari kesenian daerah ya. Iya. Daerah di provinsi di Indonesia ya. Iya, Oh, benar luar banget biasa. Pak. Jadi nggak bosen misal Jawa terus gitu ya. Iya, jadi kita bisa mengeksplor juga. Jadi siswa-siswi itu bisa tahu, wah ternyata di daerah ini itu punya keragaman yang banyak banget ya, gitu. Nah, ini itu adalah sosialisasi dari kami berkaitan dengan SMA Negeri 1 Blora yang akan ulang tahun yang ke-64. Kita juga menerima donasi nih, open sponsorship ya Pak Topan ya. Open sponsorship ya Bu Dini ya. Iya dong. Oke, open sponsorship bagi alumni SMA Negeri 1 Blora, bagi pengusaha bisa memberikan donasinya untuk mensukseskan juga acara HUT SMA Negeri 1 Blora ini. Pastinya ada feedback yang menarik karena kami juga akan mempromosikan produk-produk dari yang memberikan donatur untuk itu pasti akan lebih laris lagi itu feedbacknya. Nah juga ini sebelum kita akhiri karena ini juga keterbatasan waktunya begini ya. Oke. Nanti kita akan bersama-sama untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Blora yang ke-64. Semoga semakin gemilang Jaya. Oke, gitu. Nah, bersama-sama ya. Ya. Oke. Iya. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Blora yang ke-64. Semoga semakin gemilang jaya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. See you.